Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, pendapat dari Bung Binder gitu ya. Beliau ini tentu adalah pengamat sepak bola yang harus kita dengar gitu opininya karena memang merupakan pengamat yang berintegritas ya teman-teman. Beliau ini adalah seorang yang bagus dalam mengamati sepak bola. Nah, pada video kali ini beliau akan gitu ya memberikan opininya tentang kepemimpinan kepelatihan Sintayong gitu di tengah kritik-kritik keras dari Bung Anjas Asmara ataupun Bung Toel. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Percayalah kepada saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Yang pertama berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang, kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23, sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia, teman-teman. Ya, tapi bagi mereka yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi Timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Mau juara di Asia? Emangnya seberapa sering Timnas Indonesia itu lolos ke putaran final Piala Asia di level manapun? Kan nggak selalu. Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin Timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin dan yang selalu saya katakan bahwa saya ingin Timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam, teman-teman. Sadar atau enggak sih kalian? Kita sudah ketinggalan sangat jauh, mereka tuh sudah terbiasa bermain di level Asia. Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari Timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap Timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect ke beliau? Apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang coba untuk membangun fondasi bagi Timnas Indonesia? Jujur saya merinding nih. Sumpah, ini saya juga lagi keringat dingin nih. Luar biasa loh. Saya bangga banget tadi melihat permainan dari Timnas Indonesia U23. Betul, menangnya juga agak gampang. Karena Turkmenistan juga bermainnya kan keras, menjurus kasar. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi lihat dong fisik dari para pemain Indonesia. Lihat dong stamina mereka. Sampai mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Nah, itulah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Paham atau tidak sih kalian? Apalagi yang perlu saya jelaskan? Saya sudah capek menjelaskan ini semua. Tetap saja nanti di akun-akun sosial media akan ada yang mengatakan, udah SDA out aja, 0 gelar, ngapain nih pelatih? Kalian yang mengatakan itu sadar atau tidak yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Ngerti gak? Apa kalian pikir dia agak stres? Apa kalian pikir dia agak susah tidur? Pasti dia stres, pasti dia susah tidur. Tapi tetap dia bekerja keras untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Tapi ya udahlah, kalau tong kosong itu kan nyaring bunyinya. Jadi diamkan saja mereka yang mengatakan hal-hal yang aneh. Biarin aja. Yang penting Timnas Indonesia U23 sudah lolos ke Piala Asia, teman-teman. Kita perlu bersyukur. Ya, benar gak? Kita perlu bersyukur. Saya sangat senang dan saya tentunya sangat bangga melihat sekarang kita punya generasi emas. Kita punya pemain-pemain keturunan yang hebat. Lihat atau tidak kalian tadi? Lihat atau tidak tadi kalian? Permainan dari Ivar Jenner mengingatkan saya kepada Toni Kroos. Dan maaf saya tidak emosi, tapi saya menegaskan, saya menggarisbawahi lagi-lagi bahwa pentingnya pemain-pemain keturunan bagi Timnas Indonesia. Betul kan? Kalian lihat. Ada sampai 4 umpan kunci yang dia berikan dan dia yang mencetak gol pertama. Itu sangat vital mencetak gol pertama.
Coach, wah, ada pertanyaan paling penting sebelum kita lari ke bola. Ya. Bung Toel tuh siapa, Coach? Saya dengar-dengar dia tuh komentator bola ya, bukan mafia kan? Atau mafia bola? Saya nanya loh. Nggak tahu juga ya. Tapi Bung Toel itu teman kita lama. Kita 2010 sama dia ke Eropa ya, nonton bola. Spanyol. Ke Spanyol. Jadi udah teman kita lama. Gue udah kenal dia udah lama banget lah. Oh, Gue juga bingung kenapa dia jadi berubah sekarang. oh, Tapi apa di belakang itu gue nggak tahu. Cuman untuk gue sih gini, beda pendapat is okay karena pendapat gue pun juga sering berbeda. ya oke? pasti. Tapi harus ada correlate dengan isunya dong. Dan gue merasa dia itu udah absurd alasan-alasannya. Yang absurd yang mana nih, Coach? Karena saya ngikutin Oke, kadang-kadang. gue kasih contoh. Oke. Gue bilang absurd pasti ada alasannya Betul, dong. betul. Satu, pada saat gue tampil di Hot Room, Hotman Paris, Hotman Paris. kita menjelang perempat final. Di situ Nathan Chuaon nggak bisa datang. Ya, kan? oke. Akhirnya diminta datang. Akhirnya Toel bilang, kalau Sintayong pengen membuktikan dia hebat, kenapa harus pakai Sintayong? Nathan. Jadi nggak usah pakai Nathan aja, buktikan aja. Lah, ini kan perempat final yang penting. Lu bisa dikasih pemain bagus, kenapa lu nggak ambil? Iya kan? Oke. Dan yang lebih kocak 1-2 hari lagi kemudian gue tampil sama dia di TV One ya, Ya. Kabar Petang kalau nggak salah. Itu menjelang semifinal kan, which is penting kan. Ini mau ngelawan siapa nih pada saat itu? Uzbek. Kita bahas, gue bahas di situ, minta dukungan dan lain-lain. Berarti setelah Korea dong? Setelah Korea. Setelah Korea Iya, ini kejadiannya, iya. oke. Yang Nathan itu sebelum Korea kan. Yang Nathan sebelum Iya, Korea, iya. terus kita menjelang lolos, semifinal iya. setelah Korea, Iya. oke. Terus dia bahas soal Sintayong harus minta terima kasih ke klub. Lah, Gimana? Sintayong harus minta terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada klub. Karena klub memberikan pemainnya. Karena klub memberikan Iya. pemainnya. Gue bilang, if that the case, it's okay. Tapi setelah turnamen dong. Kita ini menjelang semifinal. Kenapa harus ada embel-embel kayak begitu? Wah, di situ darah gue naik. Ya. Gue emosional, dia juga emosional. Terus gue bilang, I decide untuk gue nggak mau satu panggung lagi sama dia. Karena absurd. Ya tapi kalau Sintayong mengucapkan terima kasih enggak juga, yang tahu Sintayong juga. Siapa Ya. tahu Sintayong juga udah ngomong terima kasih. Dan yang- Maksudnya ngapain diangkat gitu kan? Dan yang lucunya, ternyata Sintayong sudah mengucapkan terima Makanya kasih. gitu. Itu kan hal pribadi juga yang nggak perlu Iya. diangkat kan. Karakternya Sintayong aja kan. Gue diundang kan kita bahas timnas, Iya, as a iya, team, bukan iya. hanya satu person. As a team gimana menjelang semifinal, gimana kita bisa lolos ke Olimpiade, bla bla bla. Tiba-tiba keluar itu yang seolah-olah itu adalah topik yang sangat penting. Adalah Sintayong minta Padahal Sintayong sudah minta maaf. Jadi untuk gue sih, ya gue kalau harus diskusi sama dia kayak begini terus, I quit. Gue nggak mau. alurnya beda gitu ya. Iya, nggak. Untuk gue sih absurd. Kalau kita bahas semifinal atau lawan Guinea, bahas fokus ke topiknya lah. Jangan ngalor ngidul kiri kanan. Untuk gue sih, ya lu mau ngomong apa sekali lagi itu hak lu. Ya. Tapi gue nggak mau ikutan. Tapi gitu kan nggak ikutan juga haknya Anda kan. Betul. Iya dong. Gue nggak Betul. mau nganggepin Iya. hak gue juga dong. Ya, dan gue kalau berapa kali gue ditelepon sama TV, gue fair aja, gue buka aja di sini. Gue bilang gue mau datang, tapi gue nggak mau ada dia. Nggak mau ada Ya, Keras Bung ya. Toel. ini sekali lagi bukan masalah pribadi, tapi gue merasa nggak nyambung diskusinya. Jadi bukan diskusi ya. Ya, bukan diskusi untuk gue. Kalau saya sih melihatnya seperti ini sih Pak. Kalau Sintayong itu bekerja keras. Sampai berpikir keras untuk membentuk timnas. Tapi hatersnya Sintayong bekerja dan berpikir keras untuk mencari kesalahannya. Iya. Atau juga kelemahannya. Jadi sedih sekali saya melihat mereka ini. Tapi Karena- kali ini dukun dia kalah. Apa? Nggak apa lagi yang mau dicari kesalahannya. Saya dari awal mengatakan setiap pelatih itu tidak ada yang perfect. Ya. There is no perfect team, there is no perfect coach. Pelatih-pelatih top seperti Guardiola pun membuat kesalahan lawan Real Madrid. Oke? Tapi bukan berarti dia jelek. Dia membangun Manchester City membutuhkan bertahun-tahun. Sama dia juga mungkin banyak yang mengkritik dia, tapi dia nggak perlu dengar. Maka itu saya pikir ada baiknya juga. Sintayong saya nggak tahu dengar atau nggak dengar dengan kritikan, tapi dia fokus untuk membentuk timnas yang kuat. Terus kita sebagai orang Indonesia, kenapa gak kita apresiasi? Ya kan? Kalau pelatih lain mungkin nih sudah melihat, wah begini, udahlah selesaikan begini, kabur.
Bisa juga, Pak. Ya itu ya teman-teman, walaupun ini adalah video lama, tapi di situ kita bisa melihat bagaimana Bung Binder menyampaikan apresiasi atas kemajuan sepak bola Indonesia di bawah Sintayong gitu ya teman-teman. Lalu ada juga Coach Justin yang menyampaikan keengganannya untuk duduk bersama lagi atau berdiskusi dengan Bung Toel di berbagai forum karena merasa Bung Toel itu absurd. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Apakah teman-teman setuju dengan Bung Binder dan setuju dengan Coach Justin bahwa Bung Toel itu absurd? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.